Beberapa bulan terakhir ini Bawaslu Kota Depok banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, terutama pengawasan PDPB, yakni daftar pemilih yang berkelanjutan, terkait dengan keserentakan pemilu sebenarnya, bahwa putusan 135 itu menegasikan adanya keserentakan pemilu yang awalnya 5 kotak, yang awalnya dilaksanakan satu tarikan nafas menjadi 2, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Halo teman pemilih, selamat sore. Kita jumpa di podcast KPU Kota Depok dengan tema kita ulas hukum pemilu. Yang mana sebagai informasi untuk teman pemilih, ke depan kita akan membahas terkait topik-topik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang cukup hangat terkait hukum pemilu, yaitu adanya putusan MK nomor 135 PUU 22 tahun 2024 yang beberapa bulan yang lalu itu diumumkan oleh MK, dan itu menjadi polemik di negara kita Indonesia, baik itu di kalangan penyelenggara, kemudian di pengamat hukum, pengamat politik, bahkan di masyarakat. Saat ini di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, Ketua Bawaslu Kota Depok. Selamat sore, Pak Ketua. Selamat sore, Bang. Pak Patul Arif. Kemudian kita ke depan akan coba berdiskusi, kita bahas topik-topik yang saat ini menjadi perbincangan, yang bahkan sampai akhir ini atau minggu yang lalu masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Siap. Bagaimana kabarnya, Pak Ketua? Ini saya manggilnya Abang atau Ketua atau Bapak nih? Bebas. Oh, bebas. Jangan panggil Om aja, Bang. Kalau gitu biar lebih hangat kita diskusinya, atau biar lebih akrab, saya panggil Abang. Siap. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai diskusi terkait topik yang tadi sudah kita buka, sebelumnya nih sekedar informasi nih buat teman-teman pemilih, sebagai penyelenggara di Bawaslu Kota Depok, kegiatannya apa nih Bang? Kesibukannya akhir-akhir ini? Baik. Beberapa bulan terakhir ini Bawaslu Kota Depok banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, terutama pengawasan PDPB, yakni daftar pemilih yang berkelanjutan, lalu juga pengawasan verifikasi partai politik, dan juga beberapa kegiatan lain yang sifatnya pengayaan potensi, maksud kami pengayaan kompetensi di SDM Bawaslu Kota Depok. Hari Selasa kami adakan yang namanya Selasa Berwawasan atau kami singkat dengan SELAW. Di situ kami berdiskusi tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu, bagaimana pengawasan partisipatif dan lain sebagainya. Bawaslu juga sesuai dengan instruksi provinsi dan juga Bawaslu RI itu juga mengadakan sekolah. Kami bahasanya adalah kader pengawasan partisipatif. Nah, sekolah ini alhamdulillah sudah kami laksanakan. Pada saat itu Bawaslu Kota Depok bergabung dengan Bawaslu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan sekolah pengawasan partisipatif. Alhamdulillah sudah ada lulusan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini juga memang dicanangkan oleh Bappenas, sehingga memang berkewajiban kami untuk memberikan kaderisasi pengawasan pemilu kepada teman-teman kader pengawasan partisipatif. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, insya Allah sebagaimana tidak ada tahapan kepemiluan pada saat ini, tapi seyogyanya memang tahapan itu terus berlanjut, maka di Bawaslu tetap melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan baik oleh Provinsi, RI maupun juga oleh peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pemilu dan pemilihan. Begitu kira-kira Bang. Jadi walaupun nggak ada tahapan, Bawaslu tetap
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang ada keterkaitannya dengan pemilu yang berkelanjutan, seperti itu ya, Bang? Betul. Nah, akhir-akhir ini kan kita sudah kita mengetahui sebagai penyelenggara tentunya Baik. bahwa ada suatu kondisi di mana suatu lembaga yang memang tempat pengaduan masyarakat terkait terkait regulasi yang mengatur pemilu itu bisa digugat. Nah, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Oke. Beberapa waktu yang lalu kan ada dari masyarakat, lebih tepatnya suatu organisasi atau LSM itu mengajukan gugatan terkait keserentakan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal, bahasanya begitu. Nah, akhirnya permohonan itu disetujui atau dikabulkan oleh MK. Nah, sebenarnya dan melahirkan putusan MK nomor 135 Baik. PUU 22 Romawi tahun 2024. Nah, sebenarnya isi pokok dari putusan itu apa, Bang? Bisa dijelaskan menurut pendapat Abang seperti apa isi, atau menurut sepengetahuan Abang itu seperti apa sih isi pokok dari putusan MK tersebut? Jadi memang polemik ataupun diskusi mengenai putusan MK 135 PUU Romawi 22 2024 ini memang banyak didiskusikan di berbagai tempat, terutama baik pemerhati demokrasi dan pemilu dan juga mungkin di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah kemarin Bawaslu RI telah melaksanakan kompetisi debat. Yang terakhir itu ada dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melawan UIN Sunan Kalijaga. Ya. Di situ ada pro dan kontra terkait dengan putusan MK 135. Banyak argumentasi hukum yang telah disampaikan. Tapi intinya sebenarnya masyarakat memang perlu tahu bahwa terkait dengan keserentakan pemilu sebenarnya, bahwa putusan 135 itu menegasikan adanya keserentakan pemilu yang awalnya 5 kotak, yang awalnya dilaksanakan satu tarikan nafas menjadi 2, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Pemilu nasional artinya memilih presiden, memilih anggota DPR, dan juga anggota DPD. Lalu pemilu lokal kita memilih gubernur, bupati wali kota, dan juga DPRD. Yang kemudian dipisah 2 tahun atau 2,5 tahun. Lalu kemudian menjadi polemik. Apa yang kemudian menjadi polemik? Beberapa orang kan bilang bahwa putusan MK 135 ini memunculkan deadlock konstitusi bahasanya. Artinya apa? Di satu sisi memang MK itu mempunyai kekuatan hukum ketika dia memutuskan maka final dan mengikat. Tapi di satu sisi yang lain bahwa Undang-Undang Dasar mensyaratkan DPRD itu satu tarikan nafas pelaksanaannya dengan pemilu DPR RI dan juga presiden. Karenanya ini kan menjadi polemik konstitusi yang saat ini memang sedang dibahas. Kami dari penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, dan juga atas arahan Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi tentu hanya bisa menunggu. Itu pertama. Menunggu semoga maksud kami pembentuk undang-undang yakni di DPR itu dengan bijak dan bijaksana memutus bagaimana kira-kira keserentakan pemilu hasil MK ini dibuatkan kembali revisi undang-undangnya. Karena kita memang sedang menunggu saat ini Undang-Undang 717 dan juga Undang-Undang Pemilihan itu dikodifikasi digabung. Semoga 2026 entah pertengahan 2026 nanti sudah selesai. Di situ akhirnya kita bisa melaksanakan putusan undang-undang tersebut. Tapi intinya dari 135 adalah bahwa melihat bagaimana kondisi terdahulu secara kontekstual, di mana ada himpitan pemilu, di mana ada kejenuhan masyarakat untuk memilih, dan juga kalau dalam tanda kutip demokrasinya kurang berintegritas pada saat itu. Maka dari itu MK memulai untuk tidak hanya formal normatif saja melihat itu, maka dia melihat sosiologis dan kebermanfaatan
hukum, karenanya putusan 135 dibuat untuk kemudian memang lebih bersiap lagi penyelenggara pemilu dalam jeda waktu yang cukup lama, lalu kemudian penyelenggaraan pemilu baik pemilihan dan juga baik juga pilkada, maksudnya di nasional maupun di lokal, itu konsentrasinya juga terpecah. Karena apa? Menurut beberapa ahli, menurut beberapa pandangan masyarakat, bahwa ketika digabung antara DPRD dengan presiden, maka yang akan konsentrasi adalah pemilu presiden. Maka yang lokal tidak terkonsentrasi. MK dan juga kawan-kawan yang lain dalam putusannya menilai bahwa ketika memang ada perubahan, maka disitulah bisa lebih berkonsentrasi, baik itu penyelenggara pemilu maupun masyarakat untuk memilih pilihannya tanpa tereduksi dengan berbagai isu-isu. Begitulah kira-kira. Oke. Nah, dalam masa tunggu atau masa penantian, kira-kira bagaimana sebagai penyelenggara menyikapi putusan tersebut? Maksudnya apa yang dilakukan langkah-langkah dalam menunggu putusan nanti atau menunggu hasil pembahasan nantinya seperti apa? Ini langkah-langkah apa? Mungkin ada langkah antisipasi atau hanya sekedar menunggu saja gitu Ya, pertama tentu kami menunggu hasil putusannya. Yang kedua tentu kami melakukan pengayaan informasi dan juga pengetahuan tentang bagaimana kepemiluan yang akan datang. Yang ketiga tentu kami juga terus memberikan rekomendasi. Kemarin beberapa bulan yang lalu di Bawaslu RI dan juga turun ke provinsi dan juga ke kabupaten kota itu melakukan penguatan kelembagaan, di mana Komisi 2 juga turun mendengarkan aspirasi dari bawah, lalu kemudian memberikan rekomendasi terhadap undang-undang yang akan diundangkan, revisi undang-undang pemilu tersebut. Jadi alhamdulillah kami semua Bawaslu Kabupaten Kota itu telah memberikan rekomendasi, kira-kira regulasi-regulasi apa yang kemudian dibutuhkan dalam kontekstualisasinya di dalam pengawasan pemilu di masyarakat. Saya kira itu. Oke. Kemudian gini, jadi keterkaitan dengan, kalau dikaitkan dengan partisipasi terkait putusan MK tersebut, kita berbicara bahwa ada implikasi atau dampak terhadap putusan tersebut terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu, baik itu nasional ataupun lokal. Nah, sebenarnya apa sih sebagai implikasinya dari putusan tersebut, dan kalau dikaitkan dengan partisipasi pemilih, nah itu bagaimana kaitannya? Baik, saya kira ada dua muara pemikiran ya, dua muara pendapat tentang hal ini. Apakah kemudian putusan 135 ini dengan pemisahan pemilu lokal dan nasional itu mampu mengangkat partisipasi pemilih atau tidak? Kami berpandangan bahwa partisipasi pemilih akan meningkat, lebih meningkat ketika memang putusan 135 ini dilaksanakan. Artinya ada pemisahan pemilu nasional maupun lokal. Kenapa? Pertama, tadi yang kami bahas di awal bahwa ada kejenuhan. Kita memang melihat pada saat itu ada himpitan tahapan Februari ke November dalam 1 tahun yang sama, itu kita melihat memang ada kejenuhan di tengah masyarakat. Ada rasa tergesa-gesa dalam melakukan kampanye dan lain sebagainya. Dan banyak terjadi politik yang saya kira pada saat pemilu masyarakat dihantam dengan isu-isu politik, lalu kemudian pada saat pilkada dengan waktu yang hampir berdekatan dihantam lagi dengan isu-isu politik, akhirnya kejenuhan yang ada. Saya kira ketika putusan MK 135 bisa diterapkan, maka kalau ibarat di Kota Depok itu ketika pemilu 80%, ketika pilkada itu 60%, kita berharap memang pada saat pemilu lokal itu diadakan, kita berharap bisa mencapai angka 75% atau sampai dengan 80%. Nah, tadi dikatakan harapannya untuk partisipasi pemilih di pemilu lokal akan meningkat. Nah,
dalam meningkatkan partisipasi pemilih itu kira-kira langkah-langkah atau kiat-kiat atau langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan sebagai penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar putusan MK tersebut diberlakukan, di samping entah itu nanti diberlakukan atau tidak. Nah, kira-kira kiatnya apa? Apalagi kalau sudah memang putusan MK sudah dibahas, yang rencananya dijadwalkan tahun depan, dibahas di DPR. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira meningkatkan partisipasi pemilih dengan adanya putusan MK 135 tersebut? Baik, saya kira alhamdulillahnya Kesbangpol Kota Depok itu melakukan beberapa sosialisasi pasca pilkada. Apa yang kemudian menjadi sosialisasi? Kesbangpol Depok itu melihat beberapa titik kelurahan yang partisipasi pemilihnya paling rendah. Disitulah diadakan sosialisasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada masalah di lapangan. Pertama, ada beberapa daerah yang kemudian menganggap nggak penting pilkada, nggak penting. Contohnya bahwa pilkada itu hanya milik Margonda, bahasanya begitu, Pak. Margonda, ya. Margonda sentris. Artinya beberapa daerah yang penyanggah ibu kota, saya kira itu tidak melihat pentingnya pilkada karena pimpinan Kota Depok itu jarang masuk ke daerah-daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sosialisasi. Sosialisasi yang kemarin dilakukan KPU, kita juga melihat itu sebagai sosialisasi yang cukup masif. Namun tetap, lagi-lagi, Kota Depok yang terlalu besar, dengan sosialisasi yang memang dilaksanakan oleh KPU, tetap aja masih banyak yang kemudian menganggap sosialisasi itu tidak mengena ke mereka. Nah, tentu untuk hal ini harus ada pemetaan yang sangat strategis dari KPU maupun juga Bawaslu. Kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Depok juga pada saat pemilu lokal untuk kemudian memetakan mana komunitas yang strategis ataupun kelompok strategis ataupun daerah yang strategis untuk bisa dilakukan sosialisasi. Jadi ketika itu dilakukan sosialisasi di tempat tersebut, maka akan berimplikasi kepada daerah-daerah yang lainnya. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga tentu sosialisasi dari baik itu paslon maupun calegnya. Ini yang seringkali ada gium mengatakan bahwa udahlah ngapain kampanye, nanti aja di akhir H-3 atau ya H-1 begitu baru kampanye. Nah, ini yang kemudian pendidikan politik yang salah saya kira di masyarakat, bahwa baik paslon maupun caleg itu harus punya narasi yang tepat untuk Kota Depok ini, untuk kemudian memberikan pendidikan politik yang terbaik bagi masyarakat Kota Depok. Saya kira itu. Oke, baik. Ada memang sebelum lahirnya MK 135 ini memang ada beberapa argumen yang menjadi dasar pemohon mengajukan gugatan terkait keserentakan pemilu. Ya, salah satunya itu kaitannya dengan keserentakan pemilu, kaitannya dengan kualitas. Kaitannya dengan kualitas pemilu yang mana pemohon itu mengamati dan melakukan penelitian atau survei lah ke masyarakat bahwa kualitas pemilu yang dimulai keserentakannya itu dari beberapa periode sebelumnya di 2014, kemudian 2019, dan juga 2024. Nah, itu melihat bahwa kualitas dari pemilu tersebut jauh dari kata demokrasi sebenarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Abang nih kaitannya dengan kualitas pemilu setelah MK memutuskan MK 135 tahun 2024 itu? Kualitas kedepannya pemilu 2029 harapannya seperti apa? Baik, 9 hakim MK kita percayakan bahwa mereka berdiri pada kaki sendiri, tidak ada pandangan-pandangan lain yang masuk. Dalam artian mereka sangat komprehensif dalam melihat fenomena yang ada.
bahwa banyak ahli, banyak pemerhati yang menyatakan bahwa pemilu 2024 ini tidak demokratis. Ya. Pemilu 2024 ini tidak berintegritas. Pemilu 2024 ini dalam banyak kata-kata adalah sangat brutal. Begitu. Lalu apa yang kita harapkan dari putusan 135? Tentu Hakim MK melihat poin poin pemisahan antara nasional dengan lokal itu kemudian memecah konsentrasi masyarakat. Lalu ketika pecah konsentrasi masyarakat untuk nasional tok hanya nasional dan lokal hanya lokal, ini kemudian menjadikan masyarakat lebih berkonsentrasi. Itu yang pertama. Masyarakat lebih bisa memilih mana yang terbaik menurut mereka. Artinya sosialisasinya juga akan lebih mengena ke masyarakat. Ketika sosialisasi, ketika pengetahuan masyarakat lebih kena, dan pada saat itu juga penyelenggara pemilu juga tidak banyak kelelahan dalam tanda kutip, karena putusan MK 135 juga melihat bagaimana kelelahan kelelahan penyelenggara pemilu. Maka kita akan melihat bahwa ke depan demokrasi kita akan lebih demokratis, bahwa kebrutalan itu menjadi rendah karena memang masyarakat akan lebih konsentrasi kepada calonnya, kepada paslonnya, dibandingkan kemudian ketika keserentakan itu ada, maka mereka akan buyar konsentrasinya dan hanya menunggu serangan fajar. Ya. Karena bingung kan, mau milih apa? 5 kotak, sudahlah, begitulah bahasanya kan. Itu sama KUHP berarti ya. Dengan kepanjangan yang lain, kasih uang perkara beres, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Artinya ketika mereka disosialisasikan dengan 5 kotak udah bingung duluan. Udahlah kita menunggu serangan fajar aja, misalkan kan begitu. Tapi ketika memang disosialisasikan dengan baik, bahwa ternyata pemilu itu bisa sesederhana mungkin dia mencoblos, bahwa pemilu yang akan dia laksanakan, dia tahu calegnya siapa, dia tahu paslonnya siapa, ya akhirnya dia akan lebih konsentrasi ke sana dibandingkan dia udah pusing duluan dengan segala hiruk pikuk kepemiluan, ya kan? Akhirnya dia hanya menunggu. Begitulah kira-kira. Nah, dari tadi kita berbicara masalah plus terkait putusan MK 135. Nah, sekarang kita bicara kira-kira selain keuntungannya atau kelebihannya dari putusan MK, pastinya ada kekurangan atau minusnya. Nah, minus itu bisa dikatakan suatu tantangan. Kekurangan dari kebijakan tersebut atau putusan tersebut pasti ada kekurangannya. Nah, kira-kira kekurangan itu yang nanti ke depannya akan menjadi tantangan, apa saja kira-kira menurut Abang nih? Saya kira yang banyak kemudian menjadi perhatian itu adalah kekosongan hukum. Kekosongan hukum. Iya. Bagaimana kemudian 2 atau 2,5 tahun itu bisa dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang nanti? Akan diejawantahkan dalam undang-undang ini seperti apa? Lalu kemudian banyak pertanyaan DPRD, apakah nanti mereka berhenti atau ada pemilu sela atau memang mereka diperpanjang atau dikosongkan DPRD-nya. Ini yang kemudian menjadi kekurangan. Lalu ketika kekosongan hukum itu ada, maka legitimasi demokrasi itu juga menjadi sangat rancu. Kira-kira apakah kemudian masyarakat menilai ketika aturannya tidak jelas, aturannya tidak mempunyai dasar yang kuat, maka masyarakat akan melihat legitimasinya kurang pemilu yang akan datang. Saya kira 2 titik itu menjadi poin penting tuh. Ketika ditanya apa sih kekurangan dari putusan MK 135. Nah, balik lagi kita sebagai penyelenggara pemilu, saya khususnya di Ketua Bawaslu Kota Depok, sebagai pelaksana undang-undang, maka ya ada baiknya kami menunggu kira-kira apa yang akan dirumuskan hasil undang-undang dari DPR RI, itulah yang akan kami laksanakan. Apapun itu, kami akan melaksanakan. Saya kira begitu. Nah, dari balik lagi dari hasil putusan MK itu terkait pemilu, yang mana pemilu itu pasti membutuhkan anggaran. Nah, ketika ini kalau bicara anggaran ini agak-agak sensitif nih biasanya. Nah, biasanya ketika
keserentakan pemilu sebelumnya bahwa kaitannya dengan anggaran di mata penyelenggara itu yang tadinya mungkin sebelum ada putusan ini kita rekrutmen penyelenggara itu hanya sekali. Biasanya dalam 1 tahun itu kan penyelenggara itu untuk pemilu nasional dan pemilu lokal itu satu garis, maksudnya 1 kali kita rekrutmen. Tapi ketika nanti putusan MK itu diberlakukan, tentunya kan ada masa jeda diatur di situ. Untuk pemilu lokalnya ada 2 tahun minimal atau 2 tahun 6 bulan. Nah, tentunya kan ini berdampak kepada penganggaran nantinya. Yang tadi cuma sekali pemilu serentak, nah ini akan dianggarkan untuk 2 kali event pemilu. Sebagai penyelenggara, bagaimana Abang menyikapi terkait hal tersebut? Baik, saya kira pandangan umum saja ya terkait anggaran, karena memang secara teknis tentu Kementerian Keuangan dan juga Banggar yang kemudian bisa merumuskan. Saya ingat betul waktu itu saya menghadiri awal-awal Presiden Prabowo itu dilantik. Waktu itu di Sentul, kira-kira semua baik KPU, Bawaslu dan juga pemerintah daerah itu dikumpulkan. Lalu kemudian disitulah Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemilu itu mahal. Pemilu itu banyak menghabiskan anggaran. Tapi kita melihat bahwa itu tanda kutip, Bang. Apakah betul anggaran APBN yang digelontorkan untuk kepemiluan ini yang dimaksud dengan Bapak Presiden? Atau mungkin ada anggaran-anggaran lain yang kemudian turun di luar anggaran kepemiluan yang dimaksud oleh Bapak Presiden? Pemilu itu mahal. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Jadi, kalau ditanya bagaimana anggarannya, tentu untuk menciptakan demokrasi yang kuat, untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, lalu kemudian untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, saya kira anggaran akan sangat proporsional dalam hal ini. Jangan sampai kemudian karena anggaran sedikit, anggaran tidak menyesuaikan dengan kebutuhan kepemiluan, akhirnya demokrasi dan legitimasi pemerintah itu tidak terlalu kuat. Contohnya, Bang, kenapa kemudian MK 135 itu diputuskan? Karena dalam tanda kutip beberapa saksi yang dihadirkan itu bilang banyak terjadi keamanan, banyak terjadi kerusakan di beberapa tempat karena bentrok yang terjadi antar paslon, antar pendukung lah. Nah, ini kan karena kalau kita lihat dari sisi anggaran juga akan sangat berpengaruh. Apakah titik-titik keamanan di situ dan juga bagaimana logistik pemilu itu bisa tersampaikan dengan baik, itu kan butuh anggaran semua. Artinya sekali lagi kami berharap pemerintah melihat anggaran yang mahal. Saya kira pemerintah harus melihat bagaimana kemudian bisa menguatkan pemerintahan dan bisa menguatkan demokrasi dan legitimasi demokrasi di Indonesia, tentu perlu anggaran-anggaran yang proporsional. Jadi kalau lihat sangat mahal, saya kira enggak. Baik, sekira terakhir pertanyaan terakhir kaitannya dengan pemilu yang tadi sesuai dengan putusan MK 135 tadi. Apa sih harapan dari Abang nih, entah itu sebagai penyelenggara atau sebagai masyarakat, untuk pemilu kedepannya itu seperti apa harapannya? Baik, kalau ditanya tentang harapan, tentu kita berharap bahwa adanya suasana demokrasi yang sangat adil, pemilu yang demokratis, berintegritas, baik dari sisi peserta pemilu, bahwa mereka berkomitmen penuh akan adanya pemilu yang demokratis, tidak melakukan money politik. Pun begitu dengan penyelenggara pemilu. Kita berharap penyelenggara pemilu berintegritas. Artinya integritas dalam hal ini jujur, tidak menerima suap dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga berharap setiap teknis pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan baik. Semua masyarakat merasa bahwa pemilu ini penting dan dia merasa berkewajiban untuk datang ke TPS lalu kemudian mencoblos.
dan semua masyarakat kemudian berkewajiban untuk menjaga pemilu ini sangat demokratis. Harapannya pecah konsentrasi tersebut di putusan MK 135 itu menjadi salah satu trigger, salah satu momentum bahwa masyarakat bisa berkonsentrasi pada saat pemilu nasional, istirahat, lalu kemudian berkonsentrasi lagi kepada pemilu lokal. Namun sekali lagi bahwa kita percaya, yakin dan percaya bahwa DPR RI pembentuk undang-undang akan sangat melihat mana yang sisi lebih baik putusan MK 135 ini menjadi sebuah undang-undang dan sebagainya. Lagi-lagi kita menunggu semoga kebijaksanaan dari pembentuk undang-undang melahirkan undang-undang dan aturan-aturan kepemiluan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu, juga penyelenggara pemilu. Saya kira itu, Bang. Terima kasih Pak Ketua atau Bang Patularit atas waktunya dan banyak pencerahan mungkin. Baik, Bang. Terkait dengan hukum pemilu yang lebih tepatnya adalah putusan MK tadi, putusan MK 135 PUU 22 tahun 2024. Kita berharap semua kualitas pemilu nanti ke depannya akan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Sehat selalu, terima kasih Abang waktunya. Siap. Kita jumpa nanti di lain waktu. Siap. Dalam kesempatan yang lain juga. Selamat bertugas, sukses selalu. Sama-sama, Bang. Untuk Sukses kita selalu. semua. Untuk kita semua. Baik, teman pemilih, itu tadi sebenarnya pembahasannya cukup menarik. Karena memang waktu jualah yang memisahkan kita. Kebetulan juga ketua ini ada jadwal lagi. Kesibukannya memang luar biasa. Jadi untuk saat ini kita akhiri. Semoga apa yang tadi kita bahas itu menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman pemilih dan juga untuk penyelenggara ataupun untuk masyarakat. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan lain kali.